Buzzer. Kenapa buzzer berperan penting dalam perkembangan media sosial di zaman sekarang? Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu, buzzernya akan bongkar itu. Karena berarti kok dia tahu. Karena buzzer ini ada, ya mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer gitu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM, sama jadi buzzer. Karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosennya ya standar-standar aja, direkrut jadi buzzer. Buzzer berperan penting untuk politik, bisnis, dan lain-lain. Mengutip jejak pendapat ahli-ahli menjelaskan bahwa memang hidup itu adalah bisnis, maka dari itu teknologi sangat berperan penting. Di era zaman sekarang, seiring perkembangan teknologi, manipulasi media sangat berpengaruh dalam berjalannya sistem. Hoaks atau manipulasi media sudah menjadi hal lumrah, menjadi sistem dan tujuan kepentingan agar tetap berjalan, terutama dalam media sosial dan hal lainnya. Kemudian apa penjelasan penting dalam pengertian manipulasi media? Mari kita kupas secara tuntas, mendalam, dan lebih penuh keingintahuan yang besar, agar catatan sejarah dan hal-hal penting lainnya dapat kita pahami secara baik dan benar. Kak Chloe. Manipulasi media adalah serangkaian teknik terkait di mana para partisan menciptakan citra atau argumen yang mendukung kepentingan tertentu mereka. Taktik tersebut dapat mencakup penggunaan kesalahan logika, manipulasi, penipuan langsung, disinformasi, teknik retoris dan propaganda, dan seringkali melibatkan penindasan informasi atau sudut pandang dengan cara mengusir mereka, dengan membujuk orang atau kelompok orang lain, untuk berhenti mendengarkan argumen tertentu, atau hanya mengalihkan perhatian ke hal lain. Dalam propaganda, pembentukan sikap laki-laki, Jacques Ellul menulis bahwa opini publik hanya dapat mengekspresikan dirinya melalui saluran-saluran yang disediakan oleh media komunikasi massa yang tampaknya tidak akan ada propaganda. Digunakan dalam bidang hubungan masyarakat, propaganda, pemasaran, dan lain-lain. Meskipun tujuan untuk setiap konteks sangat berbeda, teknik umumnya seringkali serupa. Seperti yang diilustrasikan di video selanjutnya, banyak metode manipulasi media massa yang lebih modern merupakan jenis gangguan, dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki rentang perhatian yang terbatas. Berbicara lebih jauh lagi, dalam segi konteks. Dalam pengertian aktivisme, aktivisme adalah praktik atau doktrin yang menekankan pada tindakan tegas secara langsung, terutama mendukung atau menentang satu sisi suatu masalah kontroversial. Hal ini cukup sederhana, memulai suatu gerakan untuk mempengaruhi atau mengubah pandangan sosial. Hal ini sering dimulai oleh individu-individu berpengaruh namun dilakukan secara kolektif melalui gerakan sosial dengan massa yang besar. Gerakan sosial ini dapat dilakukan melalui aksi unjuk rasa, pemogokan, demonstrasi jalanan, bahkan kata-kata kasar di media sosial. Selanjutnya, dalam pengertian periklanan. Periklanan adalah suatu bentuk promosi yang berupaya membujuk khalayak tertentu untuk membeli suatu barang atau jasa. Salah satu jenis pemasaran pertama, bertujuan untuk membujuk pasar sasarannya untuk membeli, menjual, atau melakukan tindakan tertentu. Hal ini cenderung dilakukan oleh pelaku bisnis yang ingin menjual produknya dengan membayar media untuk menayangkan produk atau layanannya di jeda televisi, spanduk di situs web, dan aplikasi seluler. Iklan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha saja, namun juga dapat dilakukan oleh kelompok tertentu. Pengiklan non-komersial adalah mereka yang mengeluarkan uang untuk beriklan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran akan suatu tujuan atau mempromosikan ide-ide tertentu. Ini termasuk kelompok seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi pemerintah, dan gerakan keagamaan. Sebagian besar organisasi-organisasi ini bermaksud menyebarkan pesan atau mempengaruhi opini publik daripada mencoba menjual produk atau layanan. Iklan tidak hanya dapat ditemukan di media sosial, tetapi juga terlihat di baliho, surat kabar, majalah, bahkan dari mulut ke mulut. Selanjutnya, dalam pengertian kebohongan. Hoaks adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menipu atau menipu, aksi publik yang menyesatkan, penipuan ilmiah, ancaman bom palsu, dan penipuan bisnis adalah contoh-contoh hoaks. Selanjutnya, dalam pengertian mempropagandakan. Propaganda adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu tujuan atau posisi dengan hanya menampilkan satu sisi argumen. Propaganda umumnya diciptakan oleh pemerintah, namun beberapa bentuk komunikasi massa yang diciptakan oleh organisasi kuat lainnya juga dapat dianggap sebagai propaganda. Berbeda dengan memberikan informasi secara tidak memihak, propaganda, pada dasarnya, menyajikan informasi terutama untuk mempengaruhi khalayak.
Propaganda biasanya diulang-ulang dan disebarkan ke berbagai media untuk menciptakan hasil yang diinginkan dalam sikap khalayak. Meskipun istilah propaganda mempunyai konotasi yang sangat negatif karena dikaitkan dengan contoh-contoh yang paling manipulatif dan jingoistik, misalnya propaganda Nazi yang digunakan untuk membenarkan Holocaust, propaganda dalam arti aslinya bersifat netral dan dapat merujuk pada penggunaan yang umumnya tidak berbahaya. Seperti rekomendasi kesehatan masyarakat, tanda-tanda yang mendorong warga untuk berpartisipasi dalam sensus atau pemilu, atau pesan-pesan yang mendorong orang untuk melaporkan kejahatan kepada polisi, dan lain-lain. Propaganda menggunakan norma dan mitos masyarakat yang didengar dan diyakini masyarakat. Karena orang merespons, memahami, dan mengingat ide-ide yang lebih sederhana, inilah yang digunakan untuk memengaruhi keyakinan, sikap, dan nilai-nilai orang. Selanjutnya, dalam pengertian perang psikologis. Perang psikologis terkadang dianggap identik dengan propaganda. Perbedaan utamanya adalah bahwa propaganda biasanya terjadi di dalam suatu negara, sedangkan perang psikologis biasanya terjadi antar negara, seringkali selama perang atau perang dingin. Berbagai teknik digunakan untuk mempengaruhi nilai, keyakinan, emosi, motif, alasan, atau perilaku target. Target audiensnya bisa berupa pemerintah, organisasi, kelompok, dan individu. Taktik ini telah digunakan dalam berbagai perang sepanjang sejarah. Selama Perang Dunia II, Sekutu Barat berharap Uni Soviet akan menyebarkan selebaran ke Amerika Serikat dan Inggris. Selama konflik dengan Irak, pasukan Amerika dan Inggris menyebarkan selebaran, dan banyak di antara selebaran tersebut memberitahu orang-orang bagaimana cara menyerah. Dalam Perang Korea, kedua belah pihak menggunakan pengeras suara dari garis depan. Pada tahun 2009, orang-orang di Israel dalam Perang Gaza menerima pesan teks di ponsel mereka yang mengancam mereka dengan serangan roket. Rakyat Palestina menerima telepon dan selebaran yang memperingatkan mereka bahwa mereka akan menjatuhkan roket ke arah mereka. Panggilan telepon dan selebaran ini tidak selalu akurat. Selanjutnya, pengertian dalam hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah pengelolaan arus informasi antara individu atau organisasi dan publik. Hubungan masyarakat dapat mencakup suatu organisasi atau individu yang memperoleh paparan kepada halayaknya dengan menggunakan topik-topik yang menjadi kepentingan publik dan berita-berita yang tidak memerlukan pembayaran langsung. Hubungan masyarakat umumnya dibuat oleh individu atau perusahaan khusus atas perintah individu atau organisasi yang sudah menjadi publik, sebagai cara untuk mengelola profil publik mereka. Lebih jauh lagi, memahami secara teknis. Secara manipulasi internet, maka berbicara tentang turfing astro. Astroturfing adalah ketika ada niat dan upaya untuk menciptakan ilusi dukungan terhadap tujuan orang, atau pendirian tertentu, meskipun hal ini terutama berhubungan dan terlihat di internet. Hal ini juga terjadi di surat kabar selama masa pemilihan politik. Perusahaan dan partai politik mencoba meniru gerakan akar rumput untuk mempengaruhi masyarakat agar mempercayai sesuatu yang tidak benar. Selanjutnya, tentang umpan klik atau clickbait. Clickbait mengacu pada judul artikel berita online yang sensasional atau terkadang sepenuhnya palsu. Ini menggunakan keingintahuan alami orang untuk membuat orang mengklik. Dalam beberapa kasus, clickbait hanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Lebih banyak klik berarti lebih banyak uang yang dihasilkan oleh pengiklan. Namun tajuk utama dan artikel ini juga dapat digunakan untuk memengaruhi sekelompok orang di media sosial. Hal ini dibangun untuk menarik bias kelompok kepentingan yang sudah ada sebelumnya dan dengan demikian dibagikan dalam gelembung filter. Selanjutnya, memahami pencucian propaganda. Pencucian propaganda adalah metode yang menggunakan platform yang kurang dipercaya atau kurang populer untuk mempublikasikan sebuah cerita yang asal-usulnya atau kebenarannya meragukan untuk tujuan pelaporan-laporan tersebut, bukan cerita itu sendiri. Teknik ini berfungsi untuk melindungi media sekunder yang lebih mapan agar tidak melakukan pencabutan laporan jika laporan tersebut palsu. Umumnya laporan sekunder akan melaporkan bahwa laporan asli adalah laporan tanpa melakukan verifikasi atau membuat laporan itu sendiri. Selanjutnya, pemasaran mesin pencari. Dalam pemasaran mesin pencari, situs web menggunakan riset pasar dari pencarian sebelumnya dan sumber lain untuk meningkatkan visibilitasnya di halaman hasil mesin pencari. Hal ini memungkinkan mereka untuk memandu hasil pencarian sesuai keinginan mereka, dan dengan demikian memengaruhi pencari. Bisnis memiliki banyak taktik untuk memikat pelanggan ke situs web mereka dan menghasilkan pendapatan seperti iklan banner, optimasi mesin pencari, dan alat pemasaran bayar per klik. Semuanya memiliki tujuan berbeda dan menggunakan alat berbeda yang menarik berbagai jenis pengguna. Iklan banner muncul di situs yang kemudian dialihkan ke situs lain yang serupa. Pengoptimalan mesin pencari mengubah halaman agar tampak lebih andal atau dapat diterapkan dibandingkan halaman serupa lainnya.
Bayar per klik melibatkan kata-kata tertentu yang disorot karena dibeli oleh pengiklan untuk kemudian dialihkan ke halaman yang berisi informasi atau menjual apapun yang terkait dengan kata tersebut. Dengan menggunakan internet, pengguna rentan terhadap jenis iklan ini tanpa melihat kampanye iklan yang jelas. Selanjutnya, tentang gangguan. Pengertian gangguan oleh peristiwa besar umumnya dikenal dengan sebutan smoke screen. Teknik ini bertujuan untuk membuat publik memusatkan perhatiannya pada topik yang lebih nyaman bagi propagandis. Jenis manipulasi media seperti ini telah banyak dirujuk dalam budaya populer. Beberapa contohnya adalah film Walk the Dog 1997 yang menggambarkan masyarakat yang secara licik teralihkan dari suatu topik penting dengan menampilkan topik lain yang kualitasnya hanya menjadi lebih menarik. Dalam serial TV Amerika Serikat House of Cards, ketika protagonis Frank Underwood mendapati dirinya terjebak dalam amukan media, dia berbicara kepada pemirsa dan berkata, "Dari sarang singa atau sekawanan serigala. Saat Anda masih segar, bunuh dan buang mereka sesuatu yang lebih segar." Politisi mengalihkan perhatian masyarakat dengan menampilkan isu-isu objek berkilau melalui penggunaan TV dan media lainnya. Terkadang mereka bisa sesederhana politisi dengan reality show, seperti yang dilakukan Sarah Palin pada tahun 2009 yang ditayangkan di Telsi. Selanjutnya, dalam pengertian mengganggu publik, ini hanyalah variasi dari argumen tradisional yang dikenal secara logika sebagai ad hominem dan ad populum tetapi diterapkan pada negara, bukan pada individu. Teknik ini terdiri dari menyangkal argumen dengan mengacu pada nasionalisme atau dengan menimbulkan rasa takut dan benci terhadap negara asing atau semua orang asing. Hal ini berpotensi menjadi penting karena memberikan para propagandis kekuatan untuk mendiskreditkan informasi apapun yang datang dari negara lain. Beberapa contohnya adalah, Ki, bagaimana pendapat Anda mengenai politik Hokara mengenai masalah X? A. Saya rasa mereka salah dalam segala hal selama 20 tahun terakhir ini. T. Ide Anda sangat mirip dengan yang diajukan di Valhalla. A. Apakah menurut Anda Valhalla adalah negara yang lebih baik daripada negara kita? Selanjutnya, dalam pengertian kekeliruan manusia jerami. Sebuah kekeliruan informal, manusia jerami, terdiri dari penampilan yang menyangkal argumen lawan padahal sebenarnya menyerang topik lain. Agar dapat berfungsi dengan baik, topik yang sebenarnya dibantah dan topik yang seharusnya dibantah harus serupa. Selanjutnya, dalam pengertian gangguan oleh kambing hitam. Ini merupakan kombinasi dari kekeliruan manusia jerami dan argumen ad hominem. Kata ini sering digunakan untuk memberatkan seseorang untuk membuktikan bahwa orang lain tidak bersalah. Selanjutnya, dalam pengertian manipulasi foto. Media visual dapat diubah melalui manipulasi foto, yang biasa disebut photoshopping. Hal ini dapat membuat produk, orang, atau ide tampak lebih menarik. Hal ini dilakukan dengan menonjolkan fitur-fitur tertentu pada produk dan menggunakan alat pengeditan tertentu untuk memperbesar foto, untuk menarik dan membujuk masyarakat. Selanjutnya, dalam pengertian manipulasi video. Manipulasi video adalah varian baru manipulasi media yang menargetkan video digital menggunakan kombinasi pemrosesan video tradisional dan teknik pengeditan video serta metode tambahan dari kecerdasan buatan seperti pengenalan wajah. Dalam manipulasi video pada umumnya, struktur wajah, gerakan tubuh, dan suara subjek direplikasi untuk membuat rekaman subjek yang dibuat-buat. Penerapan metode ini berkisar dari video pendidikan hingga video yang ditujukan untuk manipulasi, massa, dan propaganda, sebuah perluasan langsung dari kemungkinan manipulasi foto yang sudah ada sejak lama. Bentuk misinformasi yang dihasilkan komputer ini berkontribusi terhadap berita palsu, dan ada kalanya teknologi ini digunakan selama kampanye politik. Selanjutnya, dalam pengertian profesional kepatuhan. Seorang profesional kepatuhan adalah seorang ahli yang memanfaatkan dan menyempurnakan cara untuk mendapatkan pengaruh media. Meskipun cara untuk mendapatkan pengaruh adalah hal yang umum, tujuannya berbeda-beda, mulai dari politik, ekonomi, hingga pribadi. Oleh karena itu, label profesional kepatuhan berlaku untuk berbagai kelompok orang, termasuk propagandis, pemasar, lembaga jajak pendapat, tenaga penjualan, dan pendukung politik. Selanjutnya, dalam pengertian teknik, sarana pengaruh mencakup, namun tidak terbatas pada, metode yang diuraikan dalam pengaruh, sains dan praktek. Otoritas, komitmen dan konsistensi, pertukaran, kelangkaan, bukti sosial. Selain itu, teknik seperti pembingkaian dan cara pengaburan yang kurang formal, seperti penggunaan kesalahan logika, digunakan untuk mendapatkan kepatuhan. Как Chloe.